Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini terus memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan benar-benar fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri dan kita tingkatkan keimanan kita, amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana di bulan Syawal ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, amal soleh kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan Ramadan setan wasufidati syayatin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita perangi ketika di bulan Ramadan itu adalah hawa nafsu kita. Kemudian kita pun sekuat tenaga tidak tergoda oleh setan dari kalangan manusia, sedangkan setan dari kalangan jin itu memang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti mafhum mukhalafahnya, ketika sudah berakhir bulan Ramadan, setan dari kalangan jin yaitu kembali dilepaskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kaidah dari Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam Al-Qur'an, bahwasanya iblis dan bala tentaranya baik dari kalangan jin ataupun manusia kembali dan senantiasa mengepung kehidupan kita. Fa bi'izzatika ya Rabb, ya iblis berjanji menabung genderang perang kepada kita, karena aku telah dinobatkan menjadi hamba engkau yang ingkar ataupun yang kafir, yang telah dirajam, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La aqudanna lahum siratal mustaqim, maka pasti aku akan menghalangi, menjegal jalan engkau yang lurus, yang sampai kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Tidak berhenti di situ ancaman dari iblis, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis akan datang atau mengepung kita dari arah depan kita. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud iblis itu yang mengepung datang dari arah depan ya setiap hamba, ya setiap manusia, yaitu usyakihum fi akhiratihim, bahwasanya iblis akan menjadikan kita ragu terhadap akhirat kita, ragu tentang perkara-perkara akhirat. Yang padahal ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara alamat, di antara ciri qabulil amal, diterimanya amal Ramadan kita, di Ramadan seorang hamba ini adalah tudzakirul akhir. Setelah Ramadan itu ataupun setelah melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mengingat perkara-perkara akhirat. Senantiasa memiliki
pemikiran bagaimana nasib kita ya setelah dari kehidupan dunia ini. Bagaimana ketika nanti proses-proses sakaratul maut kita? Apakah kita akan disambut dengan penuh gegap gempita rahmat oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kain dari surga? Atau waliyadzubillah kita disambut oleh para malaikat yang membawa kain kafan ya yang berasal dari neraka. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ. Iblis mengepung ataupun mendatangi kita untuk menggoda kita, menggelincirkan kita. Wa min khalfihim. Begitupun iblis datang dari arah belakang kita. Apa yang dimaksud dengan iblis datang dari arah belakang kita? Arghobahum fi dunyahum. Iblis akan merayu kita ataupun akan menggelincirkan kita. Kita dibuat cinta buta ya dengan ikatan-ikatan perkara-perkara duniawi. Sehingga perkara-perkara duniawi menghalangi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitupun iblis datang dari arah samping kanan kita. Wa an aymanihim. Apa yang dimaksud dengan iblis datang dari arah samping kanan kita? Usabbihu alaihim amradinihim. Iblis akan datang menjadikan kita syubhat ya, memiliki keraguan-raguan tentang urusan-urusan agama kita. Sehingga berapa banyak ya ada pemahaman-pemahaman ataupun isme-isme ikhwatul iman yang bisa menggoyahkan, yang bisa menggeser ya keyakinan seseorang dari akidah, dari pemahamannya yang lurus terhadap agama Islam, terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis datang dari arah samping kiri kita. Wa an sama'ilihim. Apa yang dimaksud dengan iblis datang dari arah samping kiri kita? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan usyahiu lakumul ma'asi. Maka iblis akan menjadikan kita tergoda ataupun kita diperbesar syahwatnya terhadap perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa. Ini dihiasi indah oleh iblis sehingga kita cenderung ataupun kita tertarik dengan perkara-perkara kemaksiatan ataupun perkara-perkara dosa di dalam kehidupan kita. Dan di antara ciri ataupun alamat setelah Ramadan dikabulnya amal kita setelah Ramadan, ya para ulama menjelaskan ketika sudah datang waktu malam takbiran, ketika kita selesai melaksanakan Ramadan, maka hamba-hamba yang beriman memiliki tekad, memiliki azam bahwasanya meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga, ya Allah, yang sampai kembali kami ini melaksanakan dosa ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ataupun alamat dikabulnya amal soleh ketaatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di fatul iman ketika kebalikannya, setelah selesai Ramadan, ketika datang malam takbiran ataupun setelah datang waktu kita berbuka, ada niatan ataupun ada azam, ada tekad di dalam kalbu kita, wah ini Ramadan sudah selesai, sudah beres ini. Ketika di bulan Ramadan saya tidak bisa melakukan dosa itu. Ketika datang bulan Ramadan saya tidak bisa melakukan kemaksiatan itu. Maka setelah selesai Ramadan saya akan lanjutkan maksiat itu. Saya akan lanjutkan perbuatan dosa itu. Maka kata para ulama, ya fasawbuhu mardudun, maka saumnya ataupun ibadah Ramadannya mardudun, ditolak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika setelah bulan Ramadan dan harapannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada bulan Ramadan.
yaitu dengan tujuan yang sangat agung, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika satu masyarakat ataupun satu bangsa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi idealnya setelah kita melaksanakan Ramadan ini telah menyandang ataupun telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan yang bertambah setelah Ramadan, maka firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka detik ini ataupun hari ini kita masih dan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan, annama, bertumbuh kebaikan-kebaikan tersebut, ataupun bertunas amal soleh kita setelah Ramadan. Karena di antara ciri yang berikutnya dari amal soleh kita, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh kita, ketaatan yang dilakukan oleh kita, ya baik dari bulan Ramadan ataupun secara umum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertunas kebaikan. Bahwa al-hasanah, kebaikan itu akan melahirkan al-hasanatu ba'daha, itu kebaikan-kebaikan setelahnya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di bulan Syawal ini, mari kita mengambil beberapa faidah, mengambil beberapa pelajaran. Karena Ramadan itu adalah madrasah. Karena Ramadan itu adalah pusat di mana kita dilatih, pusat di mana kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran ataupun ibrah yang bisa kita ambil setelah kita melewati bulan Ramadan, yang semoga di bulan Syawal ini kita bisa semakin istiqomah, kita bisa semakin sabat, ya kokoh di atas amal soleh ketaatan agama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ataupun Syahrus Syiyam ini merupakan bulan yang dimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yatadarrabu al-muslim ala ibadatillah. Ini betul-betul dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan walaupun sudah berlalu, akan tetapi ketaatan ataupun amal soleh kita tidak ikut berlalu. Karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hambanya bulan Ramadan. Hadirnya bulan Ramadan, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita bisa menunaikan misi kita sebagai seorang hamba. Apa misi kita sebagai seorang hamba yang harus kita tuntaskan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah terus Rabb kita, itu Allah Azza wa Jalla, sampai datangnya al-yakin, yakni al-maut, itu kematian yang nanti akan menjemput diri-diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah hakikat ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan, agar kita dilatih terus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yakin, itu al-maut, itu di dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang berikutnya setelah kita melewati bulan Ramadan ini, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fal ghayatul kubra minas siyami hiya taqwa, bahwa tujuan yang besar yang agung setelah kita melewati Ramadan ini tiadalah dari tujuan-tujuan yang agung ini merupakan tujuan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul iman, mari kita lihat asar-asar, bekas-bekas setelah Ramadan ini. Semoga
ini semakin ataupun masih ya nampak di dalam diri kita. Minimal dari definisi takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ciri dari hamba-hamba yang bertakwa minimal ada 4. Yang pertama al-khawfu minal jalil, yaitu hamba senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita di bulan Ramadan mempertebal ya rasa takut kita, khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala utaqa'u minana, termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari catatan-catatan penghuni neraka ketika di bulan Ramadan. Begitupun ketika di bulan Ramadan kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal kita pun semoga ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya al-khawfu minal jalil ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri-diri kita. Kemudian yang kedua, ciri hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu wal amalu bitanzil, itu beramal dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika di bulan Ramadan ikhwatul iman kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita melanggar, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan, yang bisa merusak saum kita. Kita berpegang teguh kepada perkara-perkara, jangan sampai kita melakukan amal-amal yang bisa mengurangi bobot keutamaan ataupun bobot pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti saumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Syawal pun ataupun setelah Ramadan, mari kita dekatkan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyunya, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri hamba Allah yang bertakwa yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ciri yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil, yaitu menerima qanaah dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu adalah perkara yang sedikit. Tapi sang hamba menerima dengan ridha, dengan lapang dada, dengan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di bulan Ramadan, hal ini pun diasah ya oleh kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam perkara sahur misalkan di Fathul Iman, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tasahharu fa inna fis sahur barakah. Maka sahurlah, karena dalam sahur itu adalah perkara-perkara diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencukupkan dengan apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam berbuka, ya di dalam iftar, walaupun kita ya berbuka ataupun kita bersahur dengan beberapa butir kurma, kemudian ketika kita yakin ini adalah mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, makin akan diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan manfaat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri dari hamba-hamba yang bertakwa masih disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wal isti'dad li yaumir rahil. Hamba yang setelah melewati Ramadan yang membawa ketakwaan, setelah melaksanakan ibadah-ibadah ketaatan di bulan Ramadan, maka memiliki karakter hamba ini al-isti'dad, senantiasa melakukan persiapan, terus rajin, terus ya mujahadah di dalam melaksanakan amal soleh untuk berbekal. Itu untuk hari setelah dari dunia ini, itu hari setelah kita melewati kematian, setelah melewati yang namanya sakaratul maut. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting berikutnya setelah kita melewati bulan Ramadan, fasahrus shaum, bahwasanya bulan shaum ataupun bulan puasa ini merupakan madrasatun lil bakhil,
yaitu madrasah bagi hamba-hamba Allah yang bakhil ataupun yang pelit. Alladzi ubtila bis-suh wa qaswatul qulub, yang memiliki karakter yaitu as-suh. Jadi apa bedanya bakhil dengan suh? Jadi bakhil ini adalah pelit, ikhwatul iman, sedangkan as-suh ini lebih hebat ya, lebih dahsyat lagi daripada pelit. Kalau as-suh ini adalah disertai dengan apa? Dengan rakus, ya dengan tong. Jadi pelit ini ditambah dengan rakus, ya dengan tong. Ini disebut dengan as-suh. Karena di bulan Ramadan, hamba-hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dilatih kedermawanannya. Sebagaimana jadi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan buka puasa ataupun makanan kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Maka Allah akan memberikan pahala ya puasa sebagaimana orang yang diberikan buka puasa, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berpuasa yang dikasih oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dilatih di bulan Ramadan. Karena kita mengikuti siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, yaitu manusia yang paling dermawan. Dan ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia semakin dermawan, bertambah kedermawanannya, karihal mursal, lebih mudah ya dibandingkan angin yang berhembus. Begitupun pelajaran yang lain ikhwatul iman dari madrasah Ramadan, bahwa fasya min a'dhamil aun, bahwasanya saum itu merupakan di antara sebab yang besar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Ala maharibatil hawa wa qama'us syahawat wa tazkiyatun nafs wa iqafiha inda hududillah. Itu bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang besar kepada kita, yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk mengendalikan syahwat-syahwat kita. Karena jalannya diberikan kemudahan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengendalian syahwat ataupun hawa nafsu kita itu tidak berhenti di bulan Ramadan. Tapi kita lanjutkan yaitu di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Sehingga di bulan Syawal ini fatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dengan saum ataupun puasa di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini pahalanya yang diberikan pahala seperti setahun yang kita melaksanakan berpuasa. Maka bagi kita yang belum tuntas ataupun belum selesai melaksanakan puasa Syawal, mungkin di awal-awal kemarin kita masih banyak berkunjung ya, juga menerima kunjungan dari para tamu, maka masih bisa dilanjutkan pada sepanjang bulan Syawal. Dan ketika insyaallah taala di hari Senin, mungkin besok ya, ini bertepatan hari Senin. Kemudian ketika yang belum menuntaskan Syawal, ya di situ ada puasa Syawal, juga di situ ada puasa Ayyamul Bid. Ini triple ini ya Pak Haji ya. Jadi triple ini insyaallah ya keutamaannya. Jadi bunda ya, ibu-ibu, ummahat ya bisa melanjutkan. Jadi Senin itu ada puasa sunnah hari Senin. Kemudian yang belum Syawal nanti ada puasa sunnah Syawal. Kemudian di situ juga termasuk Ayyamul Bid. Jadi berlipat-lipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Shaum ini adalah bulan menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita
Kemudian diri-diri kita pun berada di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bersalah, kita merasa khawatir ketika melakukan perkara-perkara dosa di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya. Karena orang-orang soleh terdahulu ataupun ulama terdahulu ketika selesai melaksanakan bulan puasa, ketika masuk malam takbiran, ketika besok harinya berlebaran, maka di antara amal yang pertama yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, misalkan oleh seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata para sahabatnya, hal pertama yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah adalah ketika di hari raya ghadul basar, menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu ulama ditanya oleh istrinya, "Wahai suamiku, tadi sepulang dari sholat Id, ada berapa orang muslimah yang kau lihat?" Kata seorang ulama ini, "Satu pun aku tidak melihat muslimah ketika aku berjalan ke tempat lapang ataupun ke tempat Idul Fitr." Artinya beliau ghadul basar, dia menjaga pandangannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kesalahan-kesalahan dirinya, bisa melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Bukan melihat kesalahan-kesalahan orang lain, akan tetapi bisa melihat aib-aib dirinya. Fokus kepada aib-aib dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw", sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, "idza massahum ta'ifun minasyaiton", ketika dia dihinggapi ya ataupun ya digoda oleh was-was ya dari setan, digoda oleh setan, tadzakkaru, maka dia akan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang kesalahan-kesalahannya, menyadari tentang dosa-dosanya, faidahum mubsirun, dan ketika ia mengalami hal yang demikian, dia bisa melihat kesalahan-kesalahan, bisa melihat dosa-dosanya ataupun kemaksiatan-kemaksiatannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya kembali kepada kaidah agar kita kembali bisa semangat di dalam melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diawali kembali dengan taubatan nasuha, diawali dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah pembuka kebaikan-kebaikan dan penutup keburukan-keburukan di dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang berikut yuhatul iman dari madrasah Ramadan, bahwasanya ketika di bulan Ramadan kita sangat termotivasi ataupun terdolong. Ya ayyah tafad akthar ma yanbaghi ayyah fad. Itu kita didorong untuk menjaga hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaga. Dari perkara-perkara dosa, dari perkara-perkara hal yang bisa merusak ibadah-ibadah kita. Sehingga ketika di bulan Ramadan hathu ala hifdzil lisan, kita pun didorong ya untuk mengendalikan lisan-lisan kita. Didorong agar kita mengendalikan, jangan sampai kita melakukan kezaliman-kezaliman ketika di bulan Ramadan. Sehingga untuk perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal pun di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengendalikan perkara makan, perkara minum. Ya kemudian ya hubungan suami istri. Ya di siang hari bulan Ramadan dilatih ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa mengendalikan syahwat-syahwat kita, mengendalikan yang banyak keinginan-keinginan di dalam jiwa-jiwa kita. Ya sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada qaulaz zur", ya ketika kemarin di bulan Ramadan, barang siapa yang tidak meninggalkan, tidak mengendalikan perkataan-perkataan buruknya, ya perkataan-perkataan dosa yang mengandung kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal amal bihi, ya dari mengerjakannya, falisa lillah hajatun bi ayyada ta'ama wa syarabahu, maka Allah tidak memandang
kita mengendalikan ataupun menunda makan, ataupun kita menunda lapar kita, ya haus kita. Tidak nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkannya. Ketika kita tidak mengendalikan keburukan-keburukan di dalam perkara-perkara lisan ataupun di dalam amal-amal kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting yang lain ketika kita di bulan Ramadan, bahwa ketika di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharapkan balasan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka di madrasah Ramadan, di fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya asyam ataupun berpuasa ini ketika kita mengharapkan atas landasan iman dan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membentuk satu jiwa bagi seorang hamba, yaitu khasyatullah, yaitu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa muraqabatihi, ketika didatangnya bulan Ramadan kita meningkat muraqabahnya, itu merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membatalkan puasa ini adalah perkara-perkara yang besar. Kita sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membatalkan puasa, untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mengurangi bobot ya keutamaan amal puasa saja kita khawatir. Karena kita merasa diawasi, dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika di bulan Ramadan, wa ta'dzim, kita benar-benar mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullah, kita melaksanakan amal-amal itu karena dilandasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin-poin yang dari pelajaran madrasah Ramadan. Kemudian selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya hari ini, madza ba'da Ramadan? Apa yang harus kita tingkatkan setelah Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 92, "Wa la takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata." Dan janganlah kalian seperti wanita, itu wanita-wanita yang telah memintal benang, kemudian setelah rapi, setelah dipintal, kemudian diapakan? Diapakan Pak? Ya diurai kembali, ya diberantakan kembali, ya pada setelah terjalin, setelah rapi. Di setelah Ramadan, ya pasca Ramadan kita telah menjalin ya benang-benang ketaatan sehingga menjadi kain-kain ibadah, ya kain-kain ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi jangan ditinggalkan ibadah-ibadah tersebut. Ya kebiasaan-kebiasaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ditinggalkan. Sehingga sebelum sholat, sebelum tidur di bulan Ramadan, dipastikan kita ini telah melaksanakan witir. Maka pertanyaannya, ayah bunda ataupun ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita di malam-malam Syawal ya setelah Ramadan meninggalkan witir-witir kita? Ini jangan sampai kita meninggalkan ya kebaikan-kebaikan yang telah kita rajut ya di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri rahimahullah, ya beliau mengatakan bahwa hakikat setelah kita melaksanakan Id, jadi hakikat Id itu adalah kullu yaumin la yasallah fihi fa huwa Idun. Bahwasanya hakikat dari Id itu ataupun hari raya bagi seorang mukmin, hakikat Id itu adalah ketika seorang hamba jadi dalam satu hari dia bisa terbebas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari kemaksiatan, dari perkara-perkara dosa. Itulah Id. Itulah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Jadi Id itu secara hakikatnya memang secara waktu ya secara tanggal ya, itu setelah kita melaksanakan
puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Itu Idul Fitr. Tapi hakikatnya Id itu adalah ketika seorang hamba di dalam 1 hari tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Id bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hamba-hamba Allah ini kembali terbagi menjadi tiga golongan. Menjadi tiga golongan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma arsalnal kitaba ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba Allah yang telah dipilih. Maka hamba-hamba Allah ataupun orang-orang beriman umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga golongan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu umat ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang zalim li nafsi. Yaitu yang zalim atas dirinya sendiri. Seperti apa gambaran hamba Allah yang zalim li nafsi? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam tafsirnya, yaitu al-mufarritu fi fi'lil ba'dil wajibat, yaitu hamba yang melaksanakan sebagian kewajiban, al-murtaqib ya ba'dil muharrimat, kemudian yang sebagiannya lagi ditinggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan di dalam agama, juga mengerjakan apa-apa yang dimakruhkan di dalam agama. Ini yang zalim li nafsi. Nah, ketika di bulan Ramadan, mungkin hamba Allah yang zalim li nafsi ini dia melaksanakan puasa, akan tetapi tidak melaksanakan hakikat puasa yang sebenar-benarnya. Jadi hanya melaksanakan menahan haus dan lapar saja. Akan tetapi perkataan yang tidak dijaga, yang tidak menghasilkan puasanya akhlak yang mulia ataupun tazkiyatun nafs, semua panca inderanya ataupun anggota badannya tidak ikut dipuasakan. Nah, ini zalimul li nafsi, itu hamba yang menzalimi dirinya sendiri. Atau kata Imam Al-Wahidi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa zalimul li nafsi itu hamba-hamba yang kebaikannya atau keburukannya ini lebih baik dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Padahal ketika di bulan Ramadan, yang idealnya ataupun yang seharusnya hamba-hamba Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Tapi hamba yang masuk ke dalam golongan zalimul li nafsi ketika di bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan, waliyadu billah, justru keburukannya lebih baik daripada kebaikan-kebaikannya. Kemudian golongan hamba Allah yang kedua setelah Ramadan ataupun golongan umat Rasulullah SAW adalah golongan muqtasid, itu golongan pertengahan. Seperti apa ciri golongan muqtasid ataupun golongan pertengahan ini, ikhwatul iman? Yaitu hamba yang memiliki ciri al-muaddi lil wajibat, yaitu hamba yang mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kewajiban ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tariqul lil muharrimat. Ya, golongan yang kedua ini memiliki ciri meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Ini golongan pertengahan, itu golongan yang melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk di dalam golongan yang kedua saja, yang muqtasid, itu sudah beruntung ini. Ikhwatul iman ya, melaksanakan semua kewajiban, kemudian meninggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ya, ciri yang ketiga dari golongan yang kedua ini, waqad yutrak ba'dul mustahabbat. Akan tetapi kekurangan dari golongan yang pertengahan ini, dia mengerjakan sebagian dari perkara-perkara yang disunahkan, meninggalkan sebagian sunnah-sunnah yang lain.
Nah ini ya, ya kita ini kayaknya mirip-mirip dengan kita ini ya. Ini mirip-mirip dengan kita di dalam bab mengerjakan perkara-perkara yang disunahkan, ya, melaksanakan sebagian yang disunahkan, kemudian meninggalkan ya perkara-perkara sunnah yang lain. Kemudian wa yaf'alu baddul makruhat, mengerjakan perkara-perkara yang dimakruhkan. Jadi mirip-mirip ini Pak ya. Tapi semoga ini masuk ya kepada tadi mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan semua ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam Quran surat Fatir ayat 32 ini, kondisi hamba Allah setelah Ramadan ataupun kondisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu golongan sabiqun bil khairati biiznillah. Nah, kita pun tidak putus asa ya. Jadi semoga kita masuk kepada golongan yang paling tinggi. Jadi kalau di dalam rukun-rukun di dalam agama kita, yang pertama itu ada tingkatan muslim, ya, kemudian yang kedua tingkatan mukmin. Nah ini yang paling tinggi, ya bukan hanya muslim, ya bukan hanya mukmin, tapi gabungan ya dari muslim kemudian mukmin, kemudian dia menjadi seorang muhsin, hamba-hamba Allah yang ihsan. Itu sabiqun bil khairati biidznillah. Ini semuanya biiznillah. Kata para ulama, ketika kita bisa melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah dan bisa menjauhkan dari perkara-perkara kemaksiatan, ini bukan kehebatan kita, tapi kita membutuhkan biiznillah. Yaitu apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat seperti apa ciri dari golongan yang tertinggi ataupun yang terbaik ya di dalam agama ini. Dijelaskan yaitu al-fa'ilu lil wajibat. Jadi golongan ini yang sabiqun bil khairati biidznillah, itu hamba-hamba Allah yang mengerjakan semua kewajiban-kewajiban. Kemudian meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian mengerjakan semua yang disunnahkan di dalam agama. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam agama. Ini Masya Allah ya. Semua kewajiban ditunaikan, semua yang diharamkan ditinggalkan, kemudian yang sunnah dikerjakan, ya semuanya, juga perkara yang makruh ditinggalkan. Bahkan hamba Allah yang masuk ke dalam golongan sabiqun bil khairat wa ba'dul mustahab, ya, wa mubahat, ya bahkan perkara-perkara yang mubah pun ya oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabiqun bil khairat ini bisa bisa dikendalikan perkara-perkara yang mubah, membatasi dirinya dari perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh real dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu beliau sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya di antara gambaran itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada sabiqun bil khairat. Di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada satu waktu di pagi hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan beberapa amal kebaikan di satu waktu di pagi hari. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah para sahabat, siapa di antara kalian wahai para sahabat yang berpuasa? Abu Bakar yang mengacungkan tangan. Kemudian siapa di antara jamaah yang pagi hari sudah mengantarkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian siapa jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan it'amut ta'am di pagi hari itu, telah memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian siapa di antara jamaah sekalian yang telah adal marid, yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sabiqun bil khairati biidznillah, terdepan di dalam kebaikan, di dalam melaksanakan amal-amal saleh. Nah, kemudian fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhenti setelah semangat melaksanakan ibadah ketaatan amal soleh,
puasa Ramadan, maka itu yang disebut dengan futur, yaitu berhenti setelah kita melaksanakan amal soleh. Jadi futur itu adalah berhenti, lemah ataupun loyo setelah kita semangat melaksanakan amal. Maka sekurangnya kata para ulama ada 6 terapi, ini ada 6 obat ya untuk mengatasi penyakit futur ya ataupun lemah ataupun loyo setelah kita semangat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Di dalam sabda Rasulullah SAW terkait dengan futur ini telah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli amalin sirra wa likulli sirratin fatra." Bahwasanya setiap amal itu ada waktu-waktunya kita semangat, ya ada puncak-puncaknya kita semangat melaksanakan amal soleh. Namun waspada, kata sabda Nabi SAW, ya di dalam perjalanan kita semangat melaksanakan amal ini ada fatrahnya, ada waktu di mana kita loyo ya ataupun tertinggal di dalam melaksanakan amal soleh. Maka kaidah dari Nabi SAW, faman kana siratuhu ila sunnati, nah barang siapa yang ketika futurnya ini berada di dalam sunnah atau tetap di atas sunnah Rasulullah SAW, faqad aflah, maka hamba ini berada di dalam keberuntungan, di dalam kemenangan. Jadi ternyata batas minimalnya ikhwatul iman, kita ini futur ini tetap harus berada di atas sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka di antara jalan yang diperintahkan di dalam agama, ya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 89, ikhwatul iman, mengobati dari penyakit futur ini yang lemah kita di dalam melaksanakan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, marilah kita ingat bahwa kita akan menghadapi satu hari, yauma la yanfa'u malu wala banun, akan kita hadapi satu hari bahwasanya sudah tidak bermanfaat lagi harta-harta ataupun anak-anak kita. Ketika datangnya hari kiamat, ketika di hari ini, di dunia ini, apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak pergunakan, ya di atas apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara harta ataupun keturunan kita yang tidak diarahkan kepada perkara-perkara yang akan menyelamatkan nanti kita di akhirat, yang akan mendatangkan nanti pahala kita di mana? Di yaumil qiyamah, hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hamba Allah yang ketika datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan qalbun salim, dengan hati yang selamat, yaitu tadi hati ya yang telah disucikan, dibersihkan dengan perkara-perkara amal soleh, ketaatan kita baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan ini adalah bekal ya kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah melewati Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Bahwasanya amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang dawam, yang kontinu, wa in qalla. Maka kita latih kembali amal soleh di bulan Ramadan, walaupun kita ya melatihnya di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kita awali dengan sesuatu yang sedikit, akan tetapi itu kontinu. Apakah itu tadi dari derma kita, dari bacaan Al-Quran kita, ikhwatul iman, masya Allah. Ternyata sejarah ya hamba Allah yang bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali dulu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata itu terjadi kembali ya, bukan hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata ya, salah satu ya mungkin adik kita ya di satu kampus di Makassar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan kemarin dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menghatamkan Al-Qur'an 60 kali. Itu di mana? Di Makassar ya. Itu ada yang diberikan kemampuan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya santri-santri hafiz ya Al-Qur'an. Itu 60 kali menghatamkan Al-Qur'an. Tidurnya hanya 3 jam.
tidurnya 3 jam Pak. Kemudian meninggalkan apa? Meninggalkan gadget. Meninggalkan gadget. Maksudnya baca Al-Qur'annya ya pakai mushaf gitu ya. Kalaupun baca Al-Qur'annya pakai apa namanya? Handphone boleh Pak. Maksudnya menghilangkan ya dari apa? Dari gangguan-gangguan gitu ya. Dari gangguan-gangguan. Jadi ketika itu hanya store saja kepada siapa? Kepada ustadznya ataupun kepada gurunya gitu ya. Nah ini Masya Allah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan dihadirkan ini adalah memudahkan kita melaksanakan amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita tingkatkan untuk mengatasi penyakit futur ini ikhwatul iman, ini adalah ta'ahadul iman wa tajdidihi. Kembali kita tingkatkan keimanan kita, perbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Hakim, "Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan memberikan iman kepada hamba-hamba Allah, ini sebagaimana pakaian, ini sebagaimana baju, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa? Baju itu ada lapuknya. Maka iman pun ini pada diri seorang hamba bisa saja lapuk. Maksudnya bahwasanya iman itu adalah yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fas'alullaha ta'ala ayyujaddida imana fi qulubikum." Maka mintalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar memperbaharui ya, menambah, menguatkan kembali iman-iman kita di dalam diri-diri kita. Banyak kita berdoa kepada Allah kembali ya. Ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub. Kita kembali kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar kita ditolong di dalam amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan kita, menjaga, menyirami iman-iman kita, fatul iman adalah zikrullah azza wa jalla. Perbanyak zikrullah. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ratuban. Ya lisan-lisan kita penuhi dengan apa? Dengan zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah yang luar biasa yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dialami oleh putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Pada suatu hari beliau merasakan sebagaimana mungkin kaum hawa yang lain yang merasa kelelahan di dalam mengerjakan tugas-tugas rumahnya. Ketika mau menyampaikan sendiri sungkan, maka minta bantuan kepada siapa? Kepada suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Meminta apa? Meminta khadimah ataupun pembantu kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa jawaban resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, ya sudahkah aku berikan solusi menjalan keluar yang lebih baik daripada khadimah. Ternyata disuruh apa? Suruh zikir, Pak ya. Sebelum tidur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Membacakan zikir itu. Nah, ini apa hubungannya? Coba Bunda ya. Ini minta apa namanya? Khadimah. Meminta pembantu biar meringankan tugas apa di rumah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih solusinya apa? Zikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar 33, riwayat lain 34 gitu ya. Sebelum apa? Sebelum tidur. Mengamalkan itu. Ya, dengan zikrullah ini memberikan apa? Memberikan kekuatan untuk seorang hamba. Baik itu kekuatan ruhiyah ataupun kekuatan apa? Jasadiyah, suatu iman. Ya. Begitupun di dalam sirah, ya ada satu kisah itu seorang sahabat Nabi Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu. Ketika beliau di setiap peperangan berjumpa dengan musuh, yastahibu idza laqiyal adu. Ya dijelaskan bahwasanya beliau ini senang ketika berjumpa dengan musuh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan. Au nahadha hisnan, ya ketika membebaskan benteng-benteng, ya mengalahkan benteng-benteng musuh hulu, dia senang mengucapkan haula la haula wala quwata illa billah. Itu dihadapi dengan apa? Dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dikisahkan ketika kaum muslimin ya yang bersama dengan Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu menghadapi musuh-musuh Islam, kemudian dengan teriakan takbir, dengan tadi la haula wala quwata illa billah, Allah berikan apa? Berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Fathul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengungkap tentang agungnya ya rahasia balasan ketika kita senantiasa zikrullah. Ini zikrullah ini untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan inna dzikra, sesungguhnya amal memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yutiyad dzakir, ini akan memberikan ya kepada orang yang senantiasa berzikir kekuatan. Hatta innahu la yaf'ala ma'a dzikri ma lam yutqu fi'lahu bidunihi. Sehingga tanpa disadari oleh seorang yang senantiasa banyak melakukan zikrullah, ini ada amal-amal besar yang menurut hitungan dia sendiri sebetulnya tidak bisa melakukan amal-amal itu, tapi dengan wasilah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan amal yang hebat tersebut. Seperti tadi ya, kisahnya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ya, dengan urusan-urusan kesibukan di dalam rumahnya yang berkhidmat kepada suami ini berat, tapi setelah mendapatkan resep dari Rasulullah SAW banyak zikrullah itu dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dengan banyak zikrullah ya para muslimah ini akan melapangkan hati-hati kita mengerjakan tugas-tugas di mana di rumah kita. Ini yang pertama ikhwatul iman ya, yaitu bagaimana mengatasi ilajul futur ya dari ketertinggalan di dalam amal soleh banyak zikrullah. Kemudian wa'azumahu qiraatul Quran. Dan zikir yang agung itu adalah qiraatul Quran, mentilawahkan Al-Quran. Sehingga pantas kata Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa di antara ciri ya seorang hamba bersih ataupun tidaknya hati kita ini ma sami'at min kalamillah idza taharas qulubina ma sami'at min kalamillah. Ketika kita ini diberikan ya hatinya bersih, imannya hidup, ini tidak akan merasa kenyang dengan dengan Al-Qur'an, dengan kitabullah, dengan kalamullah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang kedua adalah al-ilmu. Untuk mengatasi kefuturan adalah ilmu. Kita terus hadiri majelis-majelis ilmu, kembali kita dekati ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena fal ilmu sahih, kata para ulama, ya ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ini adalah yuzakkiyun nafsa, ini benar-benar akan mentazkiyah ya, akan membersihkan jiwa-jiwa kita. Kemudian dari hal ini ada satu kisah ya luar biasa bisa kita ambil, itu bagaimana peristiwa bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ini diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi ya ayat 68. Kata Nabi Khidir ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini satu pelajaran untuk kita semuanya. Allah Subhanahu berfirman, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya bagaimana kamu ini wahai Musa ya bisa bersabar atas satu hal sedangkan engkau ini tidak memiliki ilmunya ya, tidak mengetahui pengetahuannya. Maka di sini fatul iman pentingnya kita kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada ilmu syar'i. Fatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah yang berikutnya yang ketiga, agar kita terbebas dari penyakit futur ya selain tadi kita dekatkan dengan majelis ilmu, maka yang ketiga adalah as-sabr. Itu tingkatkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan hanya di bulan Ramadan saja, maka sabar pun harus kita tingkatkan di bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi sabar itu ternyata bukan hanya ketika kita menahan rasa sakit saja ini, ya Bunda sekalian. Sabar itu bukan hanya ketika kita mendapatkan musibah saja. Justru sabar itu adalah ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu butuh kesabaran. Begitupun sabar pun ketika kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
Ya kita ini diingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa anak mudanya ini jangan GR ya Pak Haji ya. Jangan GR kita ini. Ayatnya apa? Ya banyak sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ya. Ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan GR, jangan merasa kita ini ya setelah beriman, mengaku beriman ini tidak akan apa? Tidak akan diuji oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya umat-umat terdahulu telah diuji. Ya walaqad fatanal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji umat-umat terdahulu, ya umat-umat sebelum kita. Agar apa? Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Agar Allah menampakkan ya siapa di antara kita sebagai hamba yang benar-benar jujur dengan apa? Dengan imannya, dan siapa yang berdusta. Begitu berfatul iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah. Ya, apakah kita mengira, jangan GR ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dimasukkan ke dalam jannah. Fala ya'lamanal ladzina jahadu minkum. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan mujahadah kita. Fala ya'lamas sabirin, dan siapa di antara kita yang apa? Yang bersabar. Namun mudah-mudahan fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah pasca Ramadan ini, dan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit futur, yaitu berhenti, loyo, malas setelah kita rajin ya melaksanakan ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.